warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, untuk pertemuan kali ini akan saya coba jelaskan bagaimana caranya menggambar sebuah grafik fungsi kuadrat. Sebelum kamu menggambar grafik fungsi kuadrat, kamu perlu ingat dulu koordinat kartesius. Ini sumbu Y, kemudian ini sumbu X. Nah, misal ada angka 1, 2, 3 di sini, di sumbu Y-nya juga 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Di SD kamu kan udah dapat kalau ke sini negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Ke bawah juga negatif, min 1, negatif 2, negatif 3. Nah, kamu harus bisa menggambar sebuah titik. Terlebih dahulu kamu harus tahu, misalnya saya punya titik 2,4. Nah, titik A 2,4, X-nya 2, Y-nya 4. Di X ini kita cari angka 2, kemudian di Y angka 4. Ini titik A 2,4. Misal saya punya titik B min 1,3, berarti saya cari X-nya min 1, Y-nya 3. X-nya min 1, Y-nya 3. Ini titik B. Misal saya punya titik lagi C negatif 2, negatif 4. Ini X-nya, ini Y-nya. Cari X-nya. Di sumbu X negatif 2, di sumbu Y negatif 4. Gini titiknya ada di sini, itu titik C. Misalnya punya titik D 2, negatif 3. Ini X-nya, ini Y-nya. Berarti X-nya 2, negatif 3. Di sini titik D. Nah, sebelum kamu belajar menggambar grafik fungsi kuadrat, maka kamu harus bisa menggambar sebuah titik dalam koordinat kartesius. Itu syaratnya, dan ini sudah dipelajari waktu SD. Nah, titik tidak harus begini, bisa nempel. Misalnya saya punya titik E 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. X-nya 0, di tengah sini X-nya, Y-nya 2. Berarti ini titiknya di sini 0,2. Titik E 0,2. Misal saya punya lagi titik F 0,-3. 0,-3 di sini titik F. Misal saya punya lagi titik G negatif 3,0. X-nya negatif 3 di sini, Y-nya 0, berarti di sini titiknya G. Nah, itu cara menggambar koordinat kartesius. Nah, berikutnya nanti akan saya jelaskan bagaimana menggambar fungsi. Baiklah teman-teman, ini kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat X kuadrat plus 8X plus 12. Nah, untuk menggambar grafik fungsi ini kita butuh beberapa langkah. Langkah pertama, kita harus tahu titik potong dengan sumbu X. Caranya dengan kita faktorkan. Jadi fungsi kuadrat X kuadrat plus 8X plus 12 ini kita buat sama dengan 0 menjadi persamaan kuadrat dan kita faktorkan. Nah, pemfaktoran kamu udah bisa kemarin. Kita cari faktor dari 12 yang jumlahnya 8, yaitu 2 dan 6. Berarti 2 sama 6. 2 kali 6 12. 2 kalau ditambah 6 hasilnya 8. Dan ini cocok. Maka faktornya adalah X plus 2 dan X plus 6. Kemudian kita cari nilai X-nya. Berarti X-nya sama dengan min 2 atau X sama dengan min 6. Nah, titik potongnya itu tinggal kita buat menjadi titik, yaitu ini X-nya min 2. Ketemukan X-nya min 2, Y-nya dianggap 0 karena dia titik potong dengan sumbu X. Setiap titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya selalu dianggap 0. Kan ini menjadi titik X, Y gitu. Nah, satu lagi berarti ini ketemu satu titik, yaitu min 6,0. Nah, dua titik ini kita gambar di grafik itu min 2,0. Titik min 2,0. Cari X-nya min 2, Y-nya 0 di sini titiknya. Kemudian satu titik lagi min 6,0. Min 6,0 di sini titiknya. Kita udah dapat dua titik.
Lalu ini langkah 1 akan saya hapus, nanti saya pakai lagi. Kamu kan nanti kalau butuh catatan dari ini tinggal kamu ulang-ulang aja videonya. Langkah kedua, kita cari titik puncak. Nah, titik puncak itu yang pertama X-nya kita cari dengan min B per 2A. B sama A-nya dari mana? Dari sini kan, ini bentuk umum fungsi kuadrat itu A kuadrat plus BX plus C. Berarti B-nya itu 8. Di sini kita tahu B-nya sama dengan 8. Kemudian A-nya, ini ada angka 1 yang nggak ditulis, berarti A-nya sama dengan 1. Nah, kita cari titik puncaknya. Min B, B-nya 8, berarti min 8 per 2 kali A. 2 kali A-nya 1, berarti min 8 dibagi 2, hasilnya min 4. Terus Y-nya gimana cara nyari Y-nya? Kan titik X, Y lah. Y-nya itu dengan cara mensubstitusikan hasil yang diperoleh min 4 ini ke dalam fungsi kuadratnya ini tadi. Kan fungsi kuadratnya tadi X kuadrat plus 8X plus 12. Min 4-nya disubstitusikan ke sini. Min 4. X-nya ini diganti min 4. X-nya nanti diganti min 4. Ditambah 8 kali min 4 ditambah 12. Terus kita hitung aja. Min 4 kuadrat itu kan min 4 kali min 4, hasilnya 16. Ditambah 8 kali min 4, yaitu negatif 32 ditambah 12. 16 dikurangi 32, itu negatif 16 ditambah 12. Hasilnya masih negatif 4. Berarti kita punya puncaknya, titik kan X, Y. Nah ini X, ini Y, berarti X, Y. X-nya tadi dapatnya min 4, Y-nya juga min 4, kebetulan sama. Maka kita dapat satu titik lagi, min 4, min 4. Kita gambar di sana. Min 4, min 4. Nah ini titik puncaknya. Dan nanti grafik fungsi kuadrat itu bentuknya kurva lengkung begini. Nah ini kita sudah bisa buat kurvanya ini. Nah, udah ketemu gambarnya. Cuman kita masih butuh satu lagi, titik potong dengan sumbu Y. Satu cara lagi. Ini grafiknya. Fx sama dengan X kuadrat plus 8X plus 12. Nah langkah ketiga itu kita cari titik potong sumbu Y. Kalau titik potong sumbu Y syaratnya X sama dengan 0. Berarti Fx sama dengan X kuadrat plus 8X plus 12. Itu kita cari dari F0, karena X-nya kita harus 0 untuk mencari titik potong sumbu Y. Berarti X-nya ini kita ganti 0 semua. 0 kuadrat ditambah 8 kali 0 ditambah 12. 0 tambah 0 tambah 12, hasilnya 12. Berarti ini ketemu Y-nya 12. Y-nya 12, X-nya harus 0, berarti ketemu titik. Titik itu selalu X, Y. X-nya 0, X-nya itu 0, Y-nya 12. Ketemu titik 0,12. Kita buat titik 0,12. 1, 2, 3. Wah, 0-nya kan di sini, 12 di atas ini. 9, 10, 11, 12. 0,12. Nah, titiknya di sini. Berarti ini grafiknya itu melewati titik 0,12. Nah, gambar grafiknya itu kita tinggal menggaris melalui titik-titiknya ini. Begitu cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Saya rasa kamu cukup jelas, cukup mudah menggambar grafik fungsi kuadrat. Saya berikan satu latihan saja. Nanti coba kamu gambarkan grafik fungsi kuadrat.
Nah, sifat latihan selalu saya bilang bukan wajib, tapi sebagai cara untuk menambah pengetahuan kalian, mengasah kemampuan kalian. Jadi ini latihannya, silahkan kamu gambar grafik fungsi fx sama dengan e kuadrat plus 10x plus 16. Nah, sifat latihan itu hanya untuk mengasah kemampuan kalian, bukan wajib. Jadi nanti misal kamu bisa menyelesaikannya, boleh kamu upload di kolom komentar. Nanti misalnya saya sempat, saya tengok, saya berikan pernyataan benar atau salah kerjaan kalian. Demikian untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahi penjelasan tadi, kayaknya ada yang kurang jelas. Bagaimana mencari titik puncak, yaitu X sama dengan min B per 2A. Nah, tadi ada yang kurang jelas dalam video di depan tadi. Nah, A-nya itu di sini, tapi nggak pernah ditulis ada angka 1. Di sini ada angka 1 yang nggak pernah ditulis, sehingga di sini terus sebenarnya angka 1 begini tapi nggak pernah ditulis. Berarti A-nya itu sama dengan 1, terus B-nya di sini. B-nya sama dengan 8, C-nya di sini 12. Nah, kita cuma butuh B sama A. Berarti min B ini 8 toh. Min 8 per 2A. 2A itu maksudnya 2 kali A-nya. A-nya 1. 2 kali 1 sama dengan min 8 dibagi 2 sama dengan min 4. Kemudian min 4 disubstitusikan ke situ.